5 dikurang 1 atau 2 pangkat 4 ya. Sama dengan 16. Baris kelima yang mana? Sama dengan 2 pangkat 4. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, semoga selalu sehat dan luar biasa ya. Ya, jumpa lagi bersama saya Pak Safa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di pola barisan dan bilangan. Jadi ini video kedua untuk pola barisan dan bilangan. Pada K13 ini biasa masuk untuk kelas 8 ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, kita telah membahas jenis-jenis pola bilangan. Silahkan lihat linknya di atas. Bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini, kita akan belajar tentang materi dan soal-soal tentang matematika dari kelas 7 sampai 12 ya. Jadi yang ingin belajar secara gratis tentang matematika, silahkan ikuti channel ini terus. Baiklah, kita langsung ke materi, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas jenis-jenis pola bilangan ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ada satu pola bilangan yang bentuknya sangat istimewa ya. Makanya kita bahas dia secara sendiri. Jadi dia adalah pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal. Kenapa bentuknya segitiga? Kenapa namanya Pascal? Berarti jelas ya. Mungkin sudah tahu, banyak yang telah mengenal namanya Pascal. Jadi selain beliau adalah matematikawan, beliau adalah saintis ya. Yang banyak teman-teman beliau yang segitiga Pascal ini sangat membantu teman-teman di dunia permatematikaan ya, Pascal ini. Nah, apa sih segitiga Pascal itu? Ternyata dia adalah pola bilangan yang kita tulis begini ya. Jadi dia bentuknya segitiga. Cara membuatnya jadi satu paling atas, bilangan satu paling atas. Terus di baris kedua ada 1 dan 1. Nah, di baris ketiga kita mencari 1. Ini 1 plus 1 ya. 2, 1. Ini terus di baris keempat ada 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, 1 gitu ya. Jadi dia bentuknya segitiga 3 ya. Dan ini selalu bilangan 1. Ini selalu bilangan 1 ya. 1, 1 gitu ya. Ini selalu bilangan 1, selalu bilangan 1 ya. Ini baris ke-1, ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya. Keempat. Terus cara mendapatkan 2 tadi itu dari mana? 1 tambah 1 ya. Dapat 2. Ini 3 dari mana? 1 tambah 2. 1 tambah 2, 3 ya. 1 tambah 2 tambah 1, 3 gitu. Berarti kalau di bawahnya itu berapa di bawahnya? Tetap 1 ya. 1 dulu tulis. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, terus 1 gitu ya. Jadi bentuknya segitiga gitu. Unik ya, bentuknya segitiga. Dan dia polanya ini penyembelahan. Jadi bilangan di bawahnya itu ada penyembelahan di antara dua bilangan ini. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6 ya. 6. 3 tambah 1, 4 gitu ya. Ini tetap 1. Berarti kalau kita di bawahnya berapa lagi nih? 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10 lagi. 4 tambah 1, 5. Nah, 1 gitu ya. Nah, apa sih keistimewaannya? Nah, salah satu keistimewaannya adalah lihat. Ini adalah bilangan 1 terus ya. 1 terus. Nah, lihat. Ini adalah, coba lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah pola bilangan asli ya. Ini bilangan asli. Nah, 1, 3, 6, 10 ini ternyata adalah pola bilangan segitiga nih. Yang kita sudah pelajari ya, segitiga. Yang bentuknya kayak gimana? Segitiga. 1 ya, 1. Terus 3 gitu ya.
Terus tambah lagi bentuk segitiganya. 3 tambah 3, 6 ya, betul ya? 1, 3, 6. Nah, ini terus segitiganya lagi nambah nih. Jadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1 tambah 2, 6 tambah 4, 10 gitu ya. Jadi ini ke bawah, jadi ini ya, ke bawah gini. Ke bawah pola bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke bawah pola bilangan segi 3 ya, segi 3. Nah, selain itu, ternyata pola bilangan segitiga Pascal ini bisa kita gunakan untuk mencari koefisien nih dari polinomial, atau di kelas 1 kita kenal perpangkatan ya, perpangkatan dua suku. Gimana maksudnya? Misalkan kita punya A tambah B pangkat 2 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan apa tadi? Kalau kita kuadratkan sama dengan ini ya, kalau kita perpanjang 1A tambah B dikali A tambah B ya, karena pangkat 2 nih. Berarti ini dalam kurung dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti dapat A kuadrat A kali A tambah A kali B gitu ya. Kalau pakai bulan sabit gini nih. Gitu ya. Terus B kali A, B kali B gitu ya. A kali B, AB. B kali A sama dengan AB juga ya. Tambah B kali B, B kuadrat. Nah, ini dapat berapa? A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat ya. Nah, ini koefisiennya ini ternyata adalah bisa kita ambil dari segitiga Pascal. Kan ini ada 1 di sini ya. 1, 2, 1 gitu ya. Di 1, 2, 1. Nah, ternyata itu adalah koefisien di baris ke-3 ya. Baris ke-3. 1, 2, 1 gitu ya. Nah, terus biar tidak terus kalau saya punya ya, kalau Bapak punya A tambah B pangkat 3, ini ternyata kalau dihitung ya, kan ini sama dengan A ditambah B kali A ditambah B kali A ditambah B ya. Nah, A ditambah B kali A tambah B kan sama dengan yang di atas ini nih. Berarti sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Terus kita kalikan lagi AB ya. A ditambah B. Ini kan agak panjang nih. Berarti kita harus kali ini. A kuadrat kali A. 2AB dikali A gitu ya. B kuadrat dikali A gitu ya. Oke, coba kita cara panjangnya dulu deh. Biar bisa tahu gimana sih cara cepatnya. Pakai segitiga Pascal ya. Jadi saya kali A kuadrat dulu nih kali A ya. Terus 2A dikali A, terus B kuadrat dikali A, terus nanti di bawahnya situ A kuadrat dikali B, 2A kuadrat dikali B, B kuadrat dikali B gitu ya. Nah, lanjut. Berarti tadi udah A kuadrat dikali A, 2AB dikali A, 2A kuadrat, terus B kuadrat dikali B, B pangkat 3 ya, ditambah A kuadrat dikali B berarti A kuadrat B ya, ditambah 2AB dikali B berarti 2AB kuadrat ya, tambah B kuadrat dikali B. Oh, di sini tadi salah ya, ini belum B kuadrat, jadi ini salah tadi, kita hapus dulu. Tadi A kuadrat dikali B berarti A kuadrat B gitu ya. Masih A kuadrat tadi soalnya. Sorry, A kuadrat dikali A tadi masih A. Oke. A kuadrat dikali A dapat A pangkat 3. Kita ulang ya, coba. A kuadrat dikali A pangkat 3. A2AB dikali A, 2A kuadrat B, B kuadrat dikali B kuadrat dikali A, berarti B kuadrat A, B kuadrat dikali A, berarti A B kuadrat gitu ya.
Oke, nah sini terus dikali B A kuadrat dikali B A kuadrat 2AB dikali B 2AB kuadrat terus tambah B pangkat 3. Oke, ini aja agak bingung ya. Tapi coba di pelan-pelan saja videonya ya. Pelan-pelan. Nah, kita punya A kuadrat B. Sini ada, lihat ya. Jadi kita cari yang dia sama variabelnya. Ini ada kuadrat B, di sini ada A kuadrat B. Berarti ada 2 tambah 1 ya. Berarti ada 3 nih. Ada 3. Berarti kita punya, terus dulu, A pangkat 3 kan nggak ada temannya nih. Ternyata A kuadrat B 2 tambah 1, 3. A kuadrat B ditambah AB kuadrat. Ini kan AB kuadrat nih. AB kuadrat ada 1, di sini ada 2. Kuadrat berarti sama dengan 3 ya. 3 AB kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, lihat deh. Ternyata ini koefisiennya kan 1 ya. Ini koefisiennya 3, koefisiennya 3, koefisiennya 1. Lihat pola segitiga paskalnya. 1, 3, 3, 1. Ternyata dia di baris keempat nih koefisiennya. Nah, membentuk pola ini 1, 3, 3, 1. Nah, begitupun nanti di baris kelima kalau kita punya di baris kelima ya, kalau kita punya dengan gampang nanti kita bisa cari nih A tambah B pangkat 4 itu sama dengan pakai koefisiennya ini 1, 4, 6, 4, 1 gitu ya. Lalu nah koefisiennya nanti gini. Ini pakai lihat ya A pangkat 3. Kalau dia pangkat 3 nih, berarti di sini A pangkat 4. Gitu ya. Terus ditambah 4. Nah, B-nya nanti gini. A pangkat 3. Nah, karena A-nya pangkat 3, dia B-nya pangkat 1. Gitu ya. Jadi cara mudahnya gitu. B-nya pangkat 1. Jadi kalau dijumlahkan 3 tambah 1 sama dengan 4. Tapi kan pangkat 1 ini tidak perlu kita tulis ya. Karena B pangkat 1 ya sama dengan B. Nah, kalau pangkat 6 berarti dia A-nya semakin berkurang nih. A pangkat 2, B pangkat 2 ya, ditambah. Nah, A-nya semakin berkurang. Sini pangkat 2 berarti sisa A di sini ya. B-nya yang bertambah. B-nya bertambah pangkat 3 ditambah nah B-nya pangkat 4. Sehingga dia kan saat ini bisa hilang ya, karena koefisien 1 bisa tidak dituliskan. Berarti A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6AB kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 tambah B pangkat 3. Oke. Kalau kita menghitung kayak begini tadi, kayak gini ya. Kayak yang B pangkat 3 ini agak lama ini. Nah, panjang ini kalau pangkat 4. Begitupun yang pangkat 5 nanti. Kita bisa pakai koefisien sini ya. 1, 4, 6, 4, 1 gitu ya. Terusnya gitu. Oke, akan lebih dalam nanti. Ini untuk penerapan di polinomial ya. Polinomial itu adalah bilangan berpangkat. Ada suku berapa gitu ya. Pangkat. Nah, terus nanti juga di segitiga Pascal ini ternyata dia ada penerapannya di himpunan bagian ya, himpunan bagian. Oke, kita akan belajar segitiga Pascal dulu nih secara mendalam. Oke, lanjut ya. Kita cari. Jadi ini barisnya, ingat ya, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4. Nah, ternyata ini baris, berarti ini ada baris 5, baris ke-6. Kita coba di segitiga Pascalnya aja dulu. Pascalnya. Ini diabaikan dulu yang bikin bingung ini bikin bingung nih. Kita tinggalkan dulu. Nanti kita ikut lebih dalam gitu ya. Dalam. Nah. Oke. Sekarang kita mau mencari ya. Ternyata lihat. Kita tulis ulang dulu segitiga Pascal deh. 1 ya, tambahkan 1 3 3 1 tambah 3 4 3 tambah 3 6 3 tambah 1 4 1 ya. Jadi 1 5 10 10 5 1
1 ya, gitu ya. Nah, saya mau cari nih, kita mau menentukan rumusnya. Rumus kalau dia baris keberapa gitu ya, apa rumusnya. Nah, kalau dia baris pertama, ini kan sama dengan jumlahannya 1 ya, 1 gitu. Baris kedua 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Baris ketiga 1 tambah 2 tambah 1 4 ya. 1 tambah 3 4 tambah 4 8. Ini berapa? 5 tambah atau ini 10 11 15 16 ya. Nah, kelihatan nggak polanya nih? Nanti kelihatan kok. Ini 15 16 15 tambah 15 30 32. Oke, ternyata ini lihat bahwa ini sama dengan 2 pangkat 1 itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 1 ya. 2 maksudnya 2 pangkat 1, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3, 16 itu 2 pangkat 4, 30 itu 2 pangkat 5. Lihat, ini baris berapa? Baris pertama. Oke, kita di sini deh. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat ya, barisnya, lihat barisnya, baris kelima, baris keenam. Kenapa saya dempetkan dengan pangkatnya? Ternyata lihat, kalau baris pertama dia 2 pangkat 0, kalau baris kedua 2 pangkat 1, baris ketiga 2 pangkat 2. Berarti kalau sesuai dengan barisnya, ini kan 2 pangkat 5, baris ke-6 2 pangkat 5. Berarti rumus jumlahan ya, jumlahan pada baris ke, jadi jumlah pola ya, pola bilangan pada baris. Kan kemarin di video pertama kita mencari rumus ya, Rn ya, pada baris ke n itu sama dengan, kalau 2 pangkat baris ke-6, jadi kalau baris ke-6 2 pangkat 5, berarti dikurang 1 ya, berarti jumlahnya adalah 2 pangkat n dikurang 1 ya. Ini rumus kita punya Rn di video pertama ya. Oke, kalau saya mau cari jumlahan baris ke-10, berarti sisa 2 pangkat 10 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 9 ya. Oke, kita tandai dulu rumusnya ya. 2 pangkat n dikurang 1 ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan nih yang R5 tadi berapa? R5 berapa? Sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 1 atau 2 pangkat 4 ya, sama dengan 16. Baris kelima yang mana? Sama dengan 2 pangkat 4 ya, 16 gitu ya. Oke, 16. Itu jumlah pola bilangan segitiga Pascal pada baris ke n gitu ya. Pascal pada baris ke n adalah Pn 2n dikurang 1. Ini ada fungsinya juga nih. Oke. Nah, sekarang kita ke penerapannya ya, penerapan. Tadi sudah penerapan yang pertama adalah di koefisien ya. Koefisien pangkat gitu ya, polinomial gitu, polinomial atau bilangan berpangkat, bilangan atau bukan bilangan ya, kita pakai istilah suku 2 ya, suku 2 berpangkat. Oke, gimana sih maksudnya suku 2 berpangkat? Tadi saya punya A ditambah B pangkat 2 ya, sama dengan apa gitu. Terus A ditambah B pangkat 3 sama dengan apa? Terus A ditambah B pangkat 4 sama dengan apa gitu ya. Terus A ditambah B pangkat 5
sama dengan apa? Nah, ini kita bisa pakai segitiga Pascal. Gimana segitiga Pascalnya tadi? Tulis deh segitiga 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 1. Nah, 1, 5, 10, 10, 5, 1 ya. 5, 1 gitu ya. Nah, ini tadi yang kalau pangkat 2 kita ambil yang di sini ya, 1, 2, 1 ya. 1, 1, 2, 1 gitu ya. Ini apa? 1 itu berarti yang koefisien A pangkat 2 itu 1 ditambah 2 AB ditambah 1B pangkat 2 gitu ya. Jadi koefisiennya A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat gitu. Oke, kalau pangkat 3 tadi 1, 3, 3, 1. Oke, saya tidak tulis lagi satunya ya. Berarti 1 A pangkat 3 ditambah 3. Nah, A-nya berkurang. A pangkat 2, B-nya muncul. B pangkat 1, jadi 2 tambah 1, 3 ya. Nah, 3. 3 lagi. 3. Nah, A-nya tadi pangkat 2, berarti dikurang lagi. A, B-nya jadi 2. Karena 2 tambah 1, 3 ya. Ditambah B pangkat 3 gitu. Kalau 4 berarti 1 A pangkat 4. Nah, tambah ada 4 berarti 4 A-nya jadi pangkat 3 ya, berkurang. B ditambah B-nya pangkat 1 muncul gitu. Terus 6 A-nya pangkat 3 jadi A pangkat 2, B-nya bertambah B pangkat 2 ya. Nah, A-nya berkurang terus nih. Jadi A-nya berkurang, B-nya bertambah gitu ya. 4 A pangkat 3, salah. A pangkat 1 ya. Karena 2 di sini jadi sini 1, B pangkat 3. Nah, B-nya dari 2 jadi 3. Jadi lihat ya, 4 A-nya pangkat 4, 3, 2, 1. B-nya dari yang tidak ada jadi B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3. Berarti di sini A-nya sudah hilang ya. A pangkat 0 atau 1. 4, 1, 1 ya. 1 sisa B-nya. B-nya pangkat 4. Jadi B-nya itu dari sini awalnya B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4. Gitu ya. Begitupun yang 5. A pangkat 5. Koefisiennya berapa? Sama dengan tambah ya. Pangkat 5 koefisiennya 5 ya. 5 berarti A pangkat kurang A-nya ya. B terus 10, A-nya pangkat 3, B pangkat 2. Ada 10 lagi, A-nya pangkat 2, B-nya jadi pangkat 3 ya. Tambah 5, A-nya pangkat 2. Pangkat 2 ya. Pangkat 2, B-nya pangkat 3, berarti di sini sisa A saja, AB pangkat 4 gitu ya. Terus A-nya hilang 1, B pangkat 5. Nah, kalau kita menghitung ini lama ini. Nah, itu adalah memudahkan pakai segitiga Pascal ya. Jadi ditanyakan kalau misalkan ada soal koefisien. Jadi koefisien dari A tambah B pangkat 5 dari koefisien dari soalnya gini, koefisien dari A kuadrat B pangkat 3 dari A ditambah B pangkat 5. Nah, ini kita tidak perlu mencari nih, kita kan sudah punya nih, berarti langsung aja A kuadrat B pangkat 3. Oh, berarti koefisiennya sama dengan berapa? 10 ya, 10 gitu. Berarti adalah 10 sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini membantukan kita untuk di polinomial atau suku 2 berpangkat gitu ya. Oke, ini ternyata bentuk umum dari ini, si A ini kita bisa anggap kotak ya. Si A ini bisa anggap kotak, B kita anggap segitiga. Nah, jadi kotak, jadi kalau kotaknya diganti, kita bisa utak-atik dia ya. Nah, saya ganti misalkan nih yang gampang-gampang dulu. Si A-nya saya tetap. Jadi A-nya tetap ya. Saya gunakan A ditambah 2B itu ya. Angkat
3. Oke, berarti saya punya, lihat aja. Jadi yang B kita anggap segitiga, yang B kita ganti 2B semuanya. Yang di sini, kan ini pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti saya punya A-nya tetap. A-nya tetap A pangkat 3, B-nya yang kita ganti 3A kuadrat, B-nya kan jadi apa? 2B ya. 2B gitu ya. Ditambah 3 A, kok ada tambahnya? Salah ya. 3A, B-nya A kuadrat AB kuadrat 2B kuadrat ya. Jadi 2B pangkat 2. Jadi si B-nya tadi ini ya, lihat ya. Si B-nya ini saya anggap segitiga nih. Sesuatu hal yang bisa diganti. Gitu ya. Jadi si B-nya saya ganti dengan 2B. Jadi segitiganya jadi 2B sekarang. Berarti yang B-nya jadi 2B. 2B-nya juga ini ya. Jadi nanti dikuadratkan ditambah terakhir tambah 1B pangkat 3 ya. Segitiga pangkat 3 atau 2B pangkat 3 gitu ya. Oke, 2B atau pangkat 3. A pangkat 3 ya. Ditambah. Nah, 2B berarti 3 kali 2, 6. A kuadrat B. Ditambah. Ini 2B kuadrat ini jadi apa? 2B kuadrat jadi, kita tulis deh. 2B kuadrat itu 4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. B kuadrat. 4B kuadrat berarti 4 kali 3 dapat 4 kali 3 12 ya. 12 AB kuadrat gitu ya. Ditambah 2 pangkat 3 8, B pangkat 3 B pangkat 3 ya. Jadi 8 B pangkat 3. Jadi ini sama dengan 2 pangkat 3 8, B pangkat 3 B pangkat 3 ya. Jadi ini hasilnya. Jadi kita bisa mudah mencari yang pangkat 3 gitu. Daripada kita harus mengalihkan, kalau bentuk panjangnya ya yang kita pelajari di kelas 1 itu gini, kita harus mengalihkan gini ya. A ditambah 2B, A ditambah 2B, A ditambah 2B dikali nih. Wah, lama ini kalau dikali, belum lagi nanti kalau tidak teliti. Mending kayak tadi ya konsepnya. Begitupun nanti si A-nya ini dia adalah kotak nih. Si A-nya adalah kotak. Jadi kalau A-nya berubah menjadi 2A, berarti 2A ya. Sekarang ini A-nya ini kotak ya. Kalau saya ganti jadi 2A, berarti ini jadi 2A, ini jadi 2A, ini jadi 2A, ini jadi di sini nggak ada ya. Berarti menyesuaikan gitu. Oke, itu pertama penggunaan dari segitiga Pascal. Oke, penggunaan kedua. Penggunaan kedua, kita bisa mencari himpunan bagian ya. Himpunan. Masih ingat materi himpunan di kelas 1? Himpunan bagian gitu ya. Banyaknya himpunan bagian ternyata kita bisa cari nih dari segitiga Pascal. Makanya dia segitiga Pascal ini istimewa ya. Karena kita bisa mencari bentuk perpangkatan, polinomial, suku 2 ya. Kita juga bisa mencari yang himpunan bagian banyaknya. Gimana maksudnya banyaknya himpunan bagian? Oke, kita gambar dulu ya. Tapi sebelum itu kita cari dulu nih. Kalau saya punya dua himpunan ya. Sebuah himpunan A itu sama dengan anggotanya beranggotakan 2. A, B. Himpunan bagiannya berapa nih? Ada yang ingat? Maksudnya? Berarti banyaknya himpunan bagiannya itu adalah, kan ini kardinalitasnya atau banyak anggotanya 2 ya. Berarti himpunan bagiannya adalah 2 pangkat n atau 2 pangkat 2 ya, sama dengan 4 ya. Benar 4 karena kita punya himpunan kosong A gitu ya, B, AB gitu ya, A, B. Nah, banyaknya 4 nih. Oke, yang bagi yang belum masih bingung cara mencari himpunan bagian, silahkan nanti kita bahas juga ini ya tentang mencari himpunan bagian ini. Himpunan bagian. Review sedikit ya tentang himpunan bagian ya. Nah, kalau anggotanya banyak, berarti 2 pangkat
berapa? 2 pangkat N ya. Misalkan anggotanya 5 berarti 2 pangkat 5 gitu ya. Nah, jadi himpunan bagiannya ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32 ya. 32. Nah, gunanya di segitiga Pascal, kalau saya mau mencari misalkan himpunan bagian yang anggotanya cuma satu gitu. Anggotanya cuma satu kan ada A dan B ya. Berarti ada 2 nih. Anggotanya cuma satu. Himpunan bagian yang anggotanya 2 berapa gitu ya. Nah, jadi yang anggotanya 2, ini anggotanya 1. Ini anggota 1 ya. Anggota 1. Terusnya anggotanya 1 gimana? Ini cuma 1 di dalamnya nih. Ini kan ada 2 di dalam A dan B gitu ya. Ini 1 gitu. Anggota 1 ada 2 ya. Ada 2 gitu. Kalau anggotanya 2 ada 1 gitu ya. Nah, ternyata himpunan bagian ini bisa kita cari melalui segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Contoh aja, langsung aja kita gambar dulu segitiga Pascalnya. Makanya 1 1 1 1 2 1 ya. 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. Nah, ternyata lihat ya. Ternyata kalau lihat kita tadi pakai yang N sama dengan 2. Berarti lihat N sama dengan 2 itu di sini ya. Ada N sama dengan 2 ini sini. Baris kedua ya. Berarti nanti yang anggotanya 1, jadi ini di baris ke sini nih semua anggota 1 ya. Anggota 1, banyaknya anggota 1 gitu. Anggota 1. Nah, baris ketiga yang di sini ini anggota 2 ya. Anggota 2. Di sini anggota 3. Anggota 3, di sini anggota 4. Anggota 4 maksudnya gimana? Di sini anggota 5 ya. Anggota 5. Sabar. Pelan-pelan ya. Anggota 1 ini gimana maksudnya? Kalau misalkan saya punya tadi kayak tadi ya. Saya punya himpunan yang anggotanya 2 gitu ya. A dan B. Himpunan bagiannya kan ada 4 ya. Ada 4. 4 itu dari mana? Dari ini ya. Lihat 1 tambah 2 tambah 1. Ini 4 ya. Oke, yang anggotanya 1 ada 2 gitu ya bacanya. Anggotanya 2 ada 1, bener kan? Karena anggotanya 1 ada 2, anggotanya 2 ada 1 gitu. Misalkan saya punya himpunan lain, jadi contoh ya. A pangkat A. Himpunan A-nya berisi 3 anggota. A, B, C ya. A, B, C. Berarti anggotanya 1 itu ada berapa? Dia barisnya, banyaknya dulu deh. Banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagiannya berarti berapa? Ini ya. Himpunan bagian. Dia di baris ke sini ya. Bagian berapa? Nih. Atau 2 pangkat N ya. 2 pangkat N berapa? 2 pangkat 3. 8 ya. Nah, ini 8 kan? 4 tambah 4. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4, 8 ya. Nah, yang anggotanya 1 itu ada berapa? Ada 3 gitu ya. Berarti yang anggotanya 1. Anggota 1 ya. Anggota 1 ada 3. Apa saja anggotanya? Kan 1 berarti A, B, ya, gitu ya, C gitu ya. 3 ya. Kalau anggotanya 2 ada 3 juga. Yang anggotanya 2 ternyata ada 3. Nah, apa aja? A, B gitu ya. Berarti A sama C dan A sama B sama C gitu. Oke ya. Oke, kalau anggotanya 3 cuman 1 karena dia sudah maksimal. A cuman 1 ya. A, B, C. Cuman 1 nih. Nah, gitu maksudnya. Begitupun anggota kalau 5. Kalau 5 berarti yang anggotanya 2 ada 10, yang anggotanya 3 ada 10, anggotanya 4 ada 5, anggotanya 1. Nah, kalau mau diteruskan, teruskan saja ke bawah ya. Misalkan ada himpunan yang anggotanya
himpunan A nih, anggotanya A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa ditambahkan di sini. Satu baris. 1, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 20 gitu ya. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. 1 gitu. Jadi ini anggotanya 6. Nah, bisa diteruskan nih. Kalau anggotanya 1, berarti anggota 1, 6. Anggota 2, 15 gitu ya. Pembagiannya. Anggota 3, 20. Anggota 4, 15. Anggota 5 itu ada 6 gitu. Anggota 6 kan maksimal 6 ya. Anggota 6 ada 1 gitu. Oke? Gitu ya. Jadi istimewanya bilangan Pascal, segitiga Pascal, pola bilangan segitiga Pascal itu dia bisa kita gunakan untuk menghitung. Yang pertama adalah mencari pangkat ya, mencari pangkat dari suku 2, hasil pangkatnya, koefisiennya. Yang kedua adalah mencari banyak anggota dari himpunan bagiannya, banyak himpunan bagian gitu ya, banyak himpunan bagian. Oke, kita perjelas dulu biar tidak bingung. Oke, selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang barisan, masuk ke barisannya, barisan aritmetika dan barisan geometrik. Tapi kita harus juga tahu nih, ternyata ada pola bilangan segitiga Pascal yang akan membantu kita nantinya gitu. Oke, sekian dari Pak Safa, semoga yang dinonton bermanfaat. Jadi silahkan di-share. Kalau materinya belum dipahami, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar atau di grup ya. Nanti link grupnya ada di deskripsi tadi. Terus jangan bosan ya untuk menonton, untuk belajar. Ini videonya bisa diputar berkali-kali. Oke, sekian dari Bapak. Dukung videonya dengan share, like, dan subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.